Kronologis awalnya, saya sebelumnya tidak mengetahui kalau anak saya terlibat kelompok geng motor ataupun yang namanya insimo. Waktu itu tanggal 17 bulan Juni tahun 2003 sekitar pukul 20.00 WIB, saya mendapat kabar ataupun telepon dari saudara Wendy yang merupakan ketua BPD Pelumpang Kebun, dan beliau menyampaikan kalau di situ ada kegiatan foto latihan yang melibatkan anak saya. Setelah itu kita melaksanakan kumpul bersama Kades, Babinsa, tokoh pemuda, termasuk saya sendiri. Kita kumpul di Taman Pelumpang Kebun. Setelah kumpul kita membahas mengenai kejadian keringsutan foto yang merupakan foto yang dibilang anak latihan semacam kayak ospek. Setelah itu Kadus dipanggil untuk kumpul juga untuk melaksanakan mediasi mengenai anak kita selanjutnya gimana. Waktu itu saya sendiri menyampaikan ke kepala desa dan ke yang kumpul ada di situ, saya menyampaikan nanti saya sendiri yang akan memanggil anak-anak dan orang tuanya setelah anak itu melaksanakan kegiatan di Stabat atau di Langkat. Kebetulan waktu itu anak kita pagi-pagi izin sama ibunya, katanya melaksanakan camping katanya. Cuman karena kita tidak mengetahui kegiatan tersebut, anak kita berangkat. Jadi waktu pas saya malam kumpul, anak kita semuanya sedang melaksanakan malam keakraban di Binjai. Di mana? Di Langkat waktu itu ya. Setelah saya sampaikan kita harus melaksanakan mediasi nantinya antara orang tua yang anak-anaknya terlibat di kumpulan atas namanya geng motor insimo, dan rencananya kalau memang perlu kita akan kita bubarkan. Itu saya sendiri yang menyampaikan ke kumpul yang ada Kades, termasuk di situ Babinsa, juga tokoh pemuda dan Kadus yang ada di tempat. Itu aja, Pak. Jadi Pak, setelah menyebarnya foto-foto yang diduga latihan anggota geng motor itu, anak Bapak ditahan nih. Nah, prosesnya di Polsek itu bagaimana Pak, di kepolisian? Yang pertama Pak, anak kita ini pada tanggal 19, itu hari Senin ya, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, saya serta anak saya datang ke kantor desa, karena sebelumnya kita memang direncanakan akan kumpul di kantor desa untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak kita ya yang terlibat anggota insimo. Waktu itu yang datang 4 orang, yaitu anak saya atas nama Dapa Bintara Prakasa, kedua Dimas, yang ketiga Aji, yang keempat Ojan. Kita kumpul di kantor desa kantor desa Pelumpang Kebun. Setelah kumpul, rencananya kita akan selesaikan cukup di kantor desa aja Pak, termasuk sama yang di situ ada Kades, Babinsa, Babin Kamtipmas, termasuk tokoh pemuda, dan saya sendiri termasuk, karena orang tuanya Pak, termasuk orang tuanya. Setelah kita kumpul di kantor desa, ada Kapolsek datang, dan setelah itu Kapolsek menyampaikan biar kita selesaikan di kantor
Polsek Kabupaten Perak. Tapi setelah sampai kita kantor Polsek Kabupaten Perak, sampai ke sana diperiksa anak kita kurang lebih 1 jam. Anak kita diperintahkan lagi untuk katanya suruh merapat ke Polres untuk melaksanakan pendidikan di Polres. Setelah di Polres kurang tanggal 19 sore udah kita sampai Polres, sampai malam penyidikan tuh kurang lebih jam 22.30 WIB selesai. Setelah itu setelah selesai dari Polsek Kabupaten Perak jumpain kita, beliau menyampaikan, Pak, besok ini orang reskrimnya ya Pak, reskrim Polsek Kabupaten Perak menyampaikan, Bapak besok anak Bapak bisa dijemput sekitar pukul jam 10 pagi. Karena penyampaian dari Bapak, nanti Bapak jumpain Pak dari Kasab, dari Reskrim Polres Bapak ini katanya kan. Saya lupa nama Bapak siapa yang ada di Polres Lawan. Setelah itu setelah di Polres Pelabuhan Lawan, anak kita besok, setelah itu kita kembali karena katanya jam 10 pagi besok suruh jemput. Setelah itu besoknya pagi kita menjemput anak kita jam 10 pagi kita udah sampai di Pelabuhan semua Bu ya. Nggak taunya kita tunggu sampai sekitar kurang lebih pukul 13.00 WIB. Belum ada kabar juga, katanya kasat reskrimnya belum datang. Kita tunggu setelah itu ada dari reskrim yang keluar, saya pertanyakan, Pak, gimana Pak? Katanya kemarin anak saya hari ini kembali jam 10. Saya tunggu sampai sekarang kok belum ada kabar. Beliau menyampaikan bahwasanya dari reskrim menyampaikan, Pak, anak Bapak masih ada pengembangan di Polres, dan rencanakan anak Bapak nanti yang akan jemput kawan-kawannya yang tergabung di Insime. Dan nanti setelah anak-anak Bapak terkumpul semuanya sama anak Bapak, rencananya besok pagi kita akan klarifikasi biar anak Bapak dinyatakan tidak bersalah. Nggak taunya Pak, besoknya kita datang lagi tanggal 21 tanggal 21-nya anak kita tanpa sepengetahuan kita sudah rekonstruksi ulang. Jadi kita bingung kok, tahu katanya anak kita mau di konferensi pers untuk klarifikasi. Ini kok anak kita tahu melaksanakan reka ulang. Setelah kita tunggu siang, anak kita baru kembali dari reka ulang, atau anak kita sudah dijadikan tersangka. Kita juga kaget Pak, karena anak kita ini dari awal kita udah kooperatif, kita mau selesaikan sendiri di kantor desa. Bahkan karena saya sendiri juga kalau namanya desa kan lain Pak ya sama kelurahannya. Soalnya kan kalau desa ini masih gampang kita selesaikan karena lain sama kelurahan. Desa masih orang segan mungkin sama saya, sama tokoh-tokoh masyarakat. Jadi anak-anak ini sebenarnya belum, kita juga bingung Pak, karena katanya anak ini disampaikan situ jadikan tersangka karena dibilang katanya perekrutan, katanya terjadi pemukulan. Itu yang saya sampai sekarang kadang sampai namanya kita orang tua, kadang kita merasa prihatin Pak. Bahkan sampai sekarang kita sendiri juga mungkin capek pikiran Pak. Kalau kerjaan kita mungkin kita sekarang lebih capek pikiran. Itu aja Pak, mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak. Jadi Pak, kira-kira nih terkait ketidakpastian ini Pak, harapan Bapak apa Pak? Saya berharap Pak ya, namanya anak kita ini punya masa depan. Termasuk anak saya sendiri, Bapak Bintara Prakasa, sebelumnya dia baru selesai melaksanakan sekolah di SMA Penerbangan. Dan sebelumnya dia ngomong sama orang tuanya, termasuk ngomong sama saya sendiri, sebenarnya dia kepingin masuk sekolah pilot di Jogja Pak.
karena saya sendiri belum mampu, jadi saya tangguhkan untuk anak saya sekolah di sekolah pilot di Jogja karena biayanya terlalu besar, saya belum mampu. Dan anak saya tadinya rencananya tanggal 17 besok akan melaksanakan diklat di sekolahnya. Nah, setelah itu sambil kerja dia, setelah diklat rencana hari kerja sekalian dia mau melanjutin kuliah. Kadang kalau kejadian kayak gini, kita masa depan anak-anak kita sekarang jadi hancur, Pak. Ya, saya berharap mungkin pihak dari Polda atau Polres masih memaafkan anak kita ini, mungkin kedepannya biar kita bina. Apabila mungkin anak kita melakukan kesalahan yang diulang, kita serahkan sepenuhnya mungkin ke Polres untuk ditahan. Tapi sekarang ini saya berharap dari pihak Polda ataupun Polres memaafkan anak kita ini, karena anak kita ini tidak melaksanakan kriminal, sifatnya kriminal, cuman terjadi pemukulan, itu pun tidak semacam kayak pukulan yang keras-keras ya, karena ini kawan orang itu kawan semua, Pak. Anak saya kebetulan masuk sekolahnya karena umurnya udah tua, 7 tahun lebih. Jadi ini sebenarnya orang itu sebaya semua, bukan anak ini. Saat ini belum ada. Belum ada ketidaklanjutan dari ketuanya nih, Bu. Itu ketua geng motor siapa namanya, Bu? Maka Lutfi Sakban. Jadi si Lutfi inilah yang menyuruh anak ibu untuk melakukan seperti peluncuran terhadap anggota-anggota lain. Iya, memang dialah yang dulu katanya, karena memang besok di malam keakraban itu juga yang mereka lakukan di sana. Tapi di backup dengan KNPI, BNPB juga ketua anggota DPRD Langkat, kata anak saya. Oh, artinya ini kegiatan awalnya memang kegiatan untuk klub motor, bukan geng motor, Bu. Bukan. Karena yang setahu saya bilang anak saya bahasanya besok itu mau dilatih di sana juga kami dilatih seperti itu, Mak. Karena memang kata kakak senior kami, kalau jadi seorang laki-laki itu harus kuat dan tangguh. Nah, gitulah dia. Jadi kami di sini ngelatih dulu lama, disuruh abang kami begitu. Berarti tidak ada yang indikasi penyerangan geng motor itu, nggak ada berarti? Itu nggak ada sama sekali setahu saya. Jadi itulah yang dituduhkan kepada anak ibu saat ini? Iya. Gimana? Jadi anak ibu itu dituduhkan geng motor? Iya benar, pelatihan geng motor dituduhkan. Karena setahu saya, selama memang anak saya selalu berkumpul dengan anggotanya itu di rumah, saya melihat pengarahan anak saya kepada anak-anak itu yang saya lihat memang selalu positif. Makanya saya biarkanlah mereka. Karena orang ini juga buat latihan itu dari rumah saya berjalan ke depan. Jarak antara rumah saya ke lokasi TKP sekitar 50 meter. Nah, kira-kira harapan ibu sendiri bagaimana, Bu? Ya sama juga lah Pak, seperti saya, Bapak siapa tadi kan, bahasanya anak saya kan masih seorang pelajar kelas 2 SMA mau naik kelas 3 ini. Ya harapan saya kepada Bapak Polres dengan Bapak Kapolda, tolonglah dibantu. Karena kami yang sejauh ini memang kami pantau, anak saya ini selalu berbuat mengumpulkan anak-anak di rumah ini, belum pernah saya lihat yang menyimpang begitulah Pak.